Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, terima kasih hari ini kita bertemu di acara pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh Pradi bekerja sama dengan beberapa kantor hukum dan juga Universitas Medan Area. Saya Adi Mansar hari ini dipercaya untuk membawa materi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pesan saya bagi adik-adik yang mengikuti PKPA hari ini, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini adalah hukum acara yang kira-kira disediakan untuk advokat muda. Karena advokat-advokat senior itu boleh dikatakan sudah tidak akan dapat lagi mengikuti pendidikan khususnya acara Mahkamah Konstitusi, karena acara Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang baru. Jadi saya rasa peran dan kiprah kita semua akan ditunggu di lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga pesan saya satu lagi, adik-adik semua harus konsen untuk mengikuti minimal satu acara yang akan menjadi spesialisasi kalian nanti di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sudah hadir di tengah-tengah kita, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Dr. Adi Mansar SH MHum. Beliau merupakan Wakil Ketua DPC Pradi Kota Medan, yang agama Islam, tempat tanggal lahir di Pasban 30 Maret tahun 1973, pekerjaan advokat, dan alamat rumah di Jalan Benteng Hilir 1, Blok B5 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menyebutkan nomor ponsel dan Bapak Adi Mansar, tetapi saya tidak akan mengulangnya. Baik, saya mulai. 0812 8016 9180. Nah, riwayat pendidikan dari pemateri kita kali ini, setara satu di Fakultas Hukum UNSU pada tahun 1996, mengambil pasca sarjana di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002, dan mengambil S3 di PDIH Unis Sula tahun 2017. Pengalaman permohonan PU nomor 39 tahun 2013. Dan moto dari pemateri kita hari ini adalah tidak pernah berhenti belajar karena sekolah adalah candu. Baiklah, langsung saja kita mulai pendidikan khusus profesi advokat kita kepada rekan-rekan yang ada di Zoom. Apakah sudah mendengar suara dari saya? Oke, terima kasih. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara sekalian. Nah, saya hari ini kembali mau berdiskusi dengan saudara-saudara sekalian tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. 5 menit barangkali sebelum acara ini kita masuk ke sumber materi utama, saya mau mengatakan sama adik-adik sekalian bahwa baik yang hadir di ruangan ini maupun di Zoom misalnya, untuk berpraktek di Mahkamah Konstitusi itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Jadi berpraktek di Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih mudah daripada kita belajar memakai baju secara rapi. Kenapa? Karena kalau kita pakai baju secara rapi, nggak ada mentornya, nggak ada yang mengajarinya. Sementara ketika kita mau berperkara di Mahkamah Konstitusi itu semua ada modul dan modelnya. Tinggal mengikuti modul dan model, baca peraturan perundang-undangannya, karena hukum acaranya tidak ada berupa undang-undang.
Hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu yang ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan PMK. Jadi PMK itu ya harus sering diupdate. Kenapa? Karena kalau undang-undang kan jelas paling tidak sekali 1 tahun baru boleh berubah karena masuk di prolegnas. Kalau peraturan Mahkamah Konstitusi ini yang jadi sulit bagi kita, ya kapan maunya Mahkamah Konstitusi, karena dia yang membuat, dia yang menjalankan, dia yang mengevaluasi. Satu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kalian sudah harus paham bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi itu lebih banyak advokat-advokat muda seperti kalian ini. Kenapa? Karena advokat-advokat tua itu nggak belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, nggak mengikuti bagaimana perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan perkembangan di peradilan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi yang penting modalnya percaya dan kemudian diikuti seluruh komponen-komponennya. Karena untuk berpraktik di Mahkamah Konstitusi itu wajib rapi. Jadi jangan salah, misalnya kalian yang laki-laki misalnya nggak datang ke situ pakai dasi, itu dipelototi sama yang baju-baju seragam itu. Dan kalau belum biasa pakai dasi, yang pakai dasi ini nggak bisa dianggap sepele. Ada kalanya orang pakai dasi merah mukanya, kenapa? Darahnya nggak mengalir ke kepala gara-gara nggak biasa pakai dasi, risih dia. Atau malah ada yang alergi ketika pakai dasi. Masa jadi pengacara alergi misalnya, kan nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang itu atribut itu perlu. Yang penting rapi. Nah, sekarang untuk melengkapi pertemuan kita hari ini, kita bahas satu persatu yang berkaitan dengan materi Mahkamah Konstitusi ini. Kalau tadi saya tanya panitia, katanya ada 23 orang. Rame juga berarti kalau sudah 23 orang. Kenapa? Karena kalau 23 orang itu sudah memenuhi satu target kelas. Saya kalau di S2 itu satu kelas itu saya buat maksimal hanya 20 orang. Jadi kalau sampai ada 21 saya oper ke kelas lain. Kenapa misalnya? Karena satu orang mentor itu hanya boleh membawahi 4 atau 5 orang. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 orang, nilainya berkurang. Jadi kalau kita mau dapat nilainya A atau unggul, hanya 4 orang yang boleh kita mentori. Jadi kalau kalian hari ini ada 21 orang, paling tidak satu hari mentor kalian itu 4 atau 5 orang. Berarti 4 atau 5 materi satu hari, dan kalian bagilah dalam pikiran kalian, dan kemudian dipilih mana yang tingkat kesukaan kita. Karena nggak mungkin kita sukai semua. Kalaupun kita mau, nggak sanggup kita untuk mengikutinya. Maka dipilih mana yang lebih senang. Baru kemudian kita berdiskusi dengan mentor itu, baru mentor itu bisa berhasil. Jadi jangan kalian pikir misalnya kita ketemu 2 jam ini kalian bisa langsung jadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Enggak. Ya. Kita belajarnya di fakultas saja 6 bulan. Ya kan? 16 kali pertemuan, kurangi mid sama semester, berarti 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan, RPS-nya itu sudah jelas mulai dari pengertian sampai praktek. Kita ketemu hanya 2 jam. Makanya yang saya ajari ini paling tidak ini loncat-loncat. Tapi menurut saya, kalau kalian nanti berminat, pasti kalian akan WhatsApp saya dan kita bisa ketemu berdiskusi untuk itu. Ya. Dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi ini, kalaupun ada oret-oretan di makalah kalian itu, saya sengaja memang makalah ini udah ada berapa tahun nggak saya ganti-ganti. Kalaupun ada perubahannya nanti, itu kerjaannya teman-teman untuk mencari perkembangan itu. Kenapa nggak saya ganti di beberapa makalah itu? Karena saya rasa ini yang ke-71 kali saya sampaikan ini. Saya nggak tahu, kalau di ruangan ini aja mungkin udah ada 5 kali. Ya, belum lagi di UMSU, di Dharma Wangsa, pokoknya kalau nggak 71, 72 ini. Ya,
Jadi lumayan banyak udah kelasnya. Makanya tadi dibilang sama Gojali, kami sudah punya alumni 1000, luar biasa. Berarti mungkin ini alumni yang ke 1001 sampai 23. Nah, ini historis ini perlu. Kenapa? Karena nanti kalau kalian mau berperkara di Mahkamah Konstitusi, saya nggak tahu siapa yang jurusan administrasi, siapa yang jurusan tata negara, siapa yang pidana, siapa yang hukum Islam, segala macam. Tapi bagi orang yang latar belakangnya, kehususannya itu dari sisi tata negara atau administrasi negara, nggak sulit bagi dia untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena berperkara di Mahkamah Konstitusi itu harus hafal Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa harus hafal? Namanya konstitusi. Namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau sudah Mahkamah Konstitusi berarti acuannya konstitusi. Acuannya Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, dulu waktu S1 ngambil bagian apa? Jurusan apa? HTN. Hah? Cocok. Kalau anak HTN itu mudah dia. Kenapa? Karena bicaranya yang pertama ini dari historis MK. MK ini kapan baru ada? Kan munculnya, dibahasnya mulai 99 ketika reformasi. Jadi kalau kami kuliah S1 misalnya sebelum reformasi, nggak ada ini, nggak ada kajian ini. Gelap gulita bicara soal konstitusi. Hanya saja kenapa saya tertarik kemarin membahas cerita soal Mahkamah Konstitusi ini. Saya semester 6 masuk semester 7 saya sudah gabung di LBH Medan. Saya sudah mulai magang di LBH Medan tahun 96. Saya keluar dari LBH Medan itu tahun 2009. Ya, 2009. Jadi saya hampir 13 tahun di LBH Medan itu. Saya terakhir di LBH Medan itu jadi wakil direktur internal. Sebelum menjadi wakil direktur internal, saya pernah dimutasi sebulan ke YLBHI untuk jadi direktur program. Tapi karena direktur berubah, waktu itu Ihwaluddin Simatupang, dia minta sama Patra MZen, balikkan balik Adi Mansar ke Medan. Kalau nggak mungkin nggak ketemu kita. Kenapa? Karena saya saat itu juga sudah mulai berpikir lebih bagus bermain di kancah nasional daripada berlama-lama di titik-titik yang kecil ini. Tapi ternyata enggak. Nah, artinya apa? Godaan pada saat itu harus belajar soal ini, soal konstitusi. Kenapa godaannya? Karena pada saat itu saya dikasih jadi tim hore-hore untuk membahas Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa pasal, khususnya pasal 28. Jadi tim yang dimasukkan itu salah satunya Denny Indrayana, Wamen sekarang. Itu. Wamen itu belum doktor malah pada saat itu, masih S2. Itu. Pak Edi Umar Hirets. Untuk membahas hanya pasal 28. Tapi ternyata untuk membahas pasal 28 itu kan harus kita bahas mulai dari awal. Dengan sendirinya terbiasa. Maka kalau yang jurusannya HTN barangkali ada 4 semester dia ketemu dengan ini. Nah, di bawah 2001 nggak ada cerita Mahkamah Konstitusi itu. Kalaupun cerita Mahkamah Konstitusi di bawah 2001 itu hanya di paper saja. Kenapa? Karena kepentingan Bima misalnya merasa terhambat dengan undang-undang itu. Jadi kalau hari ini hak kita merasa dikebiri oleh undang-undang, gugat ke Mahkamah Konstitusi. Caranya apa? Mulai dari kronologis tadi. Itulah yang disebut dengan legal standing. Itu. Sebutkan aja pasal 24 ayat 2 dan pasal 24 huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menjadi kewenangan kita untuk menggugat. Sudah ada auditor baru namanya BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, yang dibentuk hanya berdasarkan peraturan presiden. Kalau misalnya kewenangannya itu diambil, Anda boleh gugat di sini.
Intinya kayak mana? Kalian persoalkan bahwasanya BPKP itu tidak punya kewenangan untuk mendeklir seseorang menjadi koruptor. Ada kerugian keuangan negara. Berarti ada kerjaan baru. Gugat kalian ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kliennya nanya, Pak, kenapa kita gugat ke Mahkamah Konstitusi? Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menyatakan sengketa kewenangan lembaga negara itu diterima, penetapan Bapak sebagai tersangka nggak sah, cacat hukum. Kalau cacat hukum berarti kan bubar. Nah, itulah gunanya lawyer itu. 2024 kita pemilu kan? Itu pasti ada PHPU-nya. Pasti ada PHPU-nya. Kamu udah masuk partai politik? Belum? Abang udah masuk partai politik? Belum? Kalau kalian mau jadi konsultan hukumnya partai politik, coba dekat-dekati partai-partai itu. 2024 itu hampir bisa dipastikan banyak sengketanya. Nih di sini. Februari. Kenapa saya bilang begitu? Pemilu 2014 saya jadi konsultan hukumnya Golkar. Khusus untuk 4 provinsi. Aceh, Sumut, Sumbar, Riau. Untuk DPR RI aja perkaranya 70. Nama-nama orang yang berperkara aja kalau masukkan di kantong udah nggak muat. Tuh. Jadi nanti kalau sudah mau jadi advokat jangan salah doa. Yang PHPU.D, perselisihan hasil pemilihan umum daerah, berarti pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Ini kapan mulai masuknya kemari? Ini masuknya sejak 2008. Masuknya sejak 2008. Sebelumnya urusan pilkada ini masih di bawah Mahkamah Agung. Ada di pengadilan tinggi, ada di pengadilan tun. Awalnya dibawa ke pengadilan tinggi, nggak adil. Digeser ke tun, nggak adil. Ditarik sama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir dibuat PMK-nya nomor 1 2015. Nah, inilah jadi kewenangan MK. Kira-kira yang 5 inilah pekerjaan kalian kalau di Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan kalian pikir nggak ada kerjaan di Mahkamah Konstitusi itu. Daripada sekedar mengurusi kripto, ya kan? Mengurusi sabung ayam, nggak usah. Capek. Lebih bagus ngurusi ini. Ambil satu menguji undang-undang. Kalau ada biayanya kira-kira 300 sampai 400 juta udah cukup itu. Ya. Udah bisa itu. Besok-besok pulang dari Mahkamah Konstitusi gaya rambut pun udah mulai berubah itu. Ya. Kenapa? Karena setiap kali sidang ada testimoninya. Besok subuh di MK file di TV One itu akan muncul beritanya. Jadi kalian akan dapat kampanye gratis. Disebutkanlah misalnya Bima advokat perkara nomor sekian, 5 menit, tapi masuk TV 5 menit lumayan. Ya, berapa bayarannya coba kalau sekali harus kita bayar? Ini nggak semua gratis. File kita ada di Mahkamah Konstitusi. Kapanpun mereka perlu, mereka bisa ambil karena semua online. Nah, ini perlu diingat. Nah, catatan ini sebetulnya, saudara-saudara, kewenangan ini beda hukum acara, beda dia. Ini beda ininya, beda acaranya. Nah, sekarang sudah ada dimasukkan pilkada dalam rejim pemilu. Nah, ini kewenangan MK. Kewajiban MK apa ini? MK itu punya kewajiban. Kalau DPR menganggap presiden itu sudah melanggar konstitusi dan kemudian mereka mau memecat presiden, segitu keluar keputusan mereka pemecatan presiden, mereka tinggal bawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi hari ini jangan kalian berpikir untuk memecat presiden. Kenapa? Karena ketua MD pilkada itu lahirnya balik kemari. Karena perubahan 32 2004. Maka sengketa pilkada itu dibawa ke MK. Kalau ditengok di Undang-Undang Pemerintahan Daerah ada ini pasal 236. Maka ada penandatangan MOU antara MK dan MA 29 Oktober 2008, pindahlah urusan pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Oktober 2024 pemilihannya November ada pilkada satu lagi. Jadi ujian kalian itu
pemilu Februari, pilkada November untuk di Mahkamah Konstitusi. Saya nggak tahu kayak mana perkembangannya karena besok saya baru berangkat. Nantilah kalau habis pendidikan baru saya kabari kalian. Karena pendidikannya lanjutan pun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bentar lagi keluar ini yang terbaru ini, nomor 16 ini. Maka segitu kalian mau berperkara, nanti update PMK-nya. Kalau nggak kalian update nanti PMK-nya, ada pertanyaan dari hakim. Saudara kuasa pemohon, pertanyaannya, saudara sudah pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi? Lembut memang pertanyaannya. Terus dia bilang, izin yang mulia sudah. Coba lihat halaman 7 di permohonan saudara, di poin kesekian. Kok ada PMK yang sudah dicabut, katanya. Berarti saudara nggak update. Klien kita kan nontonnya di televisi. Gawat ini, aturan saya bayar 200 juta, udahlah potonglah 50%. Nah itu dia, aturan mau pulang ganti kereta jadi minimal mobil bekas, nggak jadi tuh kalau kayak gitu. Jadi caranya apa? Kita advokat ini boleh kalah tapi nggak boleh salah. Kalau salah nggak dibayar, kalau kalah masih dibayar. Ingat kalian tuh ya, advokat itu jangankan menang. Kalau di perdata penggugat, termohon, tergugat, pihak terkait, intervensi. Jadi kalau dalam acara tun intervenien itu ini pihak terkait. Apa namanya pihak terkait ini? Orang yang berkepentingan terhadap kasus itu. Kalau gugat misalnya undang-undang bantuan hukum, ya kan? Yang datang itu DPR tergugatnya, termohonnya DPR, karena DPR yang buat. Tapi Menteri Hukum dan HAM datang. Kenapa? Karena kepentingan dia. Kau gugat misalnya undang-undang Mahkamah Agung, ya kan? Termohonnya itu DPR Komisi 3 yang datang. Pihak terkaitnya datang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan menguatkan versi jawaban termohon. Berarti dua lawanmu di situ. Nah, itulah yang kita hadapi itu. Tapi santai aja, nggak usah gerasak gerusuk. Kenapa? Karena buku yang kita baca dengan yang mereka baca sama. Nah, itu. Jangan-jangan protein kita lebih hebat, analisis kita lebih. Makanya banyak-banyak menganalisa putusan. Nih, jadi misalnya pembuatan ini, pengajuan permohonan ini ikuti di PMK itu. Apa kata PMK itu buat? Langkahnya ikuti. Jadi segitu dibuat identitas, ya kan? Segitu dibuat identitas, masuk legal standing. Legal standing itulah cerita tadi itu, asal muasal Mahkamah Konstitusi itu sampai kepada PMK tadi. Baru kemudian kewenangan mahkamah di bawahnya. Kok bisa mahkamah berwenang mengadili? Ada 5 tadi di atas. Yang pertama 4 tambah 1 kewenangannya. Pilih aja kewenangannya. Jadi kalau di luar itu nggak bisa. Kemudian ini kan harus dipakai bahasa Indonesia baik dan benar pengajuannya. Kalaupun mau dibuat pakai bahasa Batak, harus dibuat di dalam kurung artinya bahasa Indonesia. Kenapa misalnya begitu? Saya pernah memeriksa orang saksi di Mahkamah Konstitusi pakai bahasa Mendeling. Itu pemilu 2009. Pemilu 2009. Jadi yang berperkara ini antara partai PKPB sama PBR, Partai Bintang Reformasi. Partai Bintang Reformasi ini kalah 19 suara. 19 suara. Kalau menurut dia pemenangnya. Ini dari Mendelik Natal ini. Kebetulan saksinya itu perempuan. Perempuan ini kalau jadi saksi jujur, beda sama laki-laki. Ya. Pengadilan Negeri Medan, jadwal sidang itu diketok di situ, ada pemberitahuan dan segala macam. Di Mahkamah Konstitusi itu online, ada pemberitahuannya. Nanti kalian buat aja di smartphone kalian, ketik MKRI. Udah, segitu kalian ambil webnya, nah, di sampingnya itu akan ada jadwal sidang, ada putusan, dan kemudian ada bentuk keterangan yang lain. Di situ semua bisa diambil. Nah, di Mahkamah Konstitusi persidangan itu pasti sampai ke kita pengumumannya.
Satu pakai WA, yang kedua pakai SMS, yang ketiga pakai telepon, yang keempat pakai email, yang kelima baru pakai surat. Yang pakai surat itu nanti pada saat sidang kalian baru dikasih. Dia bilang, pemohon tolong tanda tangani undangan sidang yang secara tertulis. Nih, pemeriksaan pendahuluan. Bedanya, saudara-saudara sekalian, kalau misalnya PUU itu pemeriksaan pendahuluannya ada, kita dinasehati, penasehatan. Segitu kalian masukkan gugatan itu, 3 hari dibaca oleh hakim, hari ke-6 kalian sudah dipanggil untuk dinasehati. Berbaris profesor itu kayak gini. Coba bayangkan kalau kita mau jadi doktor aja cuma 5 guru besarnya. Udah jadi profesor kita, udah jadi doktor kita, cuma 5 guru besarnya yang menguji disertasi yang kita buat itu. Itu pun udah mulai keringatan. Ini yang mengujinya 9, minimal 7. Kalau sakit saat itu 8 nggak boleh jadi 7. Yang 7 ini berganti-ganti. Wah, luar biasa, kering kerongkongan untuk menjawabnya. Jadi caranya nanti seperti itu. Kalau pengalaman saya, segitu kalian membuat pengujian undang-undang, cari buku-buku hakim konstitusi itu. Sekarang misalnya ada Saldi Isra, ya kan? Ada Anwar Usman, ada Manahan MP Stompul. Kalian cari bukunya. Semua dalil yang kalian buat cocokkan dengan buku orang itu. Pertanyaannya, mungkin nggak dia ingkari tulisan dia di buku itu? Nggak mungkin kan? Mungkin. Paling dia pikir, oh ini udah dipakai anak ini, gaya kita ini. Apa yang kita bilang dalam buku kita itu pula yang dikembalikan kepada kita. Itu sudah mulai ciri-ciri. Kayaknya gugatan kalian itu bakalan diterima itu, permohonan kalian itu. Tapi kalau kalian jauhi itu, hati-hati. Semua mereka punya dalil. Apalagi Profesor Arif Hidayat, mantan ketua MK. Dikulitinya mulai dari awal sampai akhir. Tapi segitu dia baca di situ banyak tulisannya dari beberapa bukunya, nggak akan banyak pertanyaan. Dia cuma paling menanya sama kalian, kuasa pemohon, apa hubungan antara dalil nomor 1 dengan dalil nomor 11? Kalian tinggal bilang misalnya dalil nomor 1 itu kuncinya ini, kelas ini, karena faktanya berbeda kami dalilkan dengan cara berbeda. Pemeriksaan pendahuluan. Jadi apapun yang mereka bilang, kalian iyakan saja, jangan dilawan. Dengan harapan apa? Mereka menantang kita. Dia akan bilang sama kita, kalaupun pernah digugat orang tapi misalnya pasalnya tidak sama, ayatnya berbeda, dia bilang, apa bedanya dengan gugatan yang pertama? Kita tinggal sebutkan apa perbedaannya. Nah, kalau misalnya di PHPU nanti, di pilkada, nggak ada penasehatan itu, nggak ada. Yang ada di situ ada pasal 158. Artinya apa? Kalau pilkada hari ini kan ada persentase. Medan jumlah penduduknya 2 juta, berarti selisih suaranya 0,5%. Itu tinggal di mana? Medan, ya? 0,5%. Tinggal di mana? Medan. Yang tinggal luar Medan siapa? Oh, di mana? Hah? Aceh mana? Oh, Lok Sumawe kurang dari 300.000 penduduknya, maka selisih suaranya 1,5%. Lok Sumawe. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk itu 0 sampai 250.000, selisih suaranya 2,5%. Kalau 250.000 sampai 500, 2%. 500 ke sejuta, 1,5%. Sejuta ke 2 juta, 1%. 2 juta ke atas 0,5%. Jadi semakin besar jumlah penduduk yang ikut pilkada itu, selisih persennya makin kecil. Jadi ada kalian yang orang Pak Barat sini enggak? Yang jumlah penduduknya kecil, itu pasti 2,5%. Jadi kalau misalnya ini calon bupati, ini calon bupati, yang satu dapat 10.000, kira-kira 2,5% dari 10.000 berapa? Kira-kira berapa? 9.750, ya kan? Selisihnya hanya 250 suara saja. Kalau sempat 300, nggak bisa lagi digugat, nanti dia kena di pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini ada di Mahkamah Konstitusi itu ada 2 model sidang, satu panel, yang kedua pleno. Karena tadi saya bilang ada 3 ruang sidang. Kalau di panel berarti 3 ruang sidang itu hakimnya 3-3-3. Kalau pleno, ruang sidang yang dipakai cuma 1.
hakim itu yang bersidang 9. Biasanya itu di ruangan utama itu di lantai 2. Saudara, ini teknik berperkara di Mahkamah Konstitusi seperti yang saya ungkap di awal tadi. Itu. Kalau SKLN Pana ini nih, setelah Undang-Undang Nomor 8 2015, urusan pilkada itu masuk balik ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu pernah merajuk tahun 2014, nggak mau lagi menyidangkan perkara pilkada. Kenapa nggak mau lagi? Ketua Mahkamah Konstitusinya ditangkap KPK, anggota Mahkamah Konstitusinya ditangkap KPK, beberapa panitranya ditangkap KPK. Kenapa? Karena alasannya bermain di belakang peradilan. Untuk. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian berperkara dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi ini, 1 bupati kalian pegang, 5 tahun insya Allah dapat klien. Untuk. Baiklah Bapak Ibu peserta PKPS sekalian, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di Zoom, kami berikan waktu untuk bertanya perihal dari Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra. Izin Pak untuk diskusi mengenai partai politik terkait dengan pencalonan bupati. Jadi sebelum adanya pencalonan bupati di suatu daerah, dia ada calon bupati, kita bilang 2 orang, A dan B. Jadi calon bupati si A memiliki 3 partai, atau kita sebut untuk partai pengusung supaya lolos bupati itu kita bilang 3 partai. Kemudian partai si B tetap juga dia diusung oleh 3 partai. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ketika sampai hari H terjadi pendaftaran calon legislatif, yang lolos itu cuman bupati si A, yang lolos partainya, yang partai pengusungnya menjadi 3 partai, yang si calon si B tidak ada, sehingga yang menjadi perlawanan di pemilihan legislatif itu bupati si A. Nah, yang menjadi lawannya kotak kosong. Pertanyaan saya, kenapa Pak bisa tiba-tiba partai itu beralih semua ke si A, namun padahal sebelum terjadi pencalonan ada baliho-baliho bahwasanya calon si A dan calon si B sudah diusung oleh partai yang mengusungnya. Dan apabila kotak kosong yang menang, siapa yang menjadi ditugaskan di daerah tersebut, Pak? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak pencerahannya. Terima kasih. Ya, ada lagi? Izin Pak, nama saya... Jangan kotak kosong lagi ya. Saya Pak. Ya, ya. Izin Pak, nama saya Joseph Pangaribuan Pak. Siapa? Joseph Pangaribuan Pak. Joseph. Iya Pak. Ya. Jadi ada nih kasus Pak. Ada satu anggota DPRD. Dia tahun 2019 kemarin dari partai A. Nah, tahun 2024 lagi nanti kan pemilu. Tapi dia udah lulus nih, udah duduk jadi anggota dewan ini, DPRD Sumur kita bilang Pak. Iya. Nah, dia udah pindah partai ke partai B. Iya. Jadi status dia itu di komisi itu sebagai partai A atau sebagai partai B? Iya. Sekian Pak. Lagi? Ada lagi? Izin Pak, nama saya Imam Nurul Hadi. Saya ingin bertanya terkait dengan praktek beracara di MK. Apakah berlaku
istilah lobby-melobi Pak, sebagaimana yang sering terjadi di pengadilan negeri, Iya. melobi panitra Iya. beserta pesan tersirat sehingga kita mendapatkan keputusan sesuai dengan tuntutan kita Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Oke. Iya. 3 dulu ya. Nurul, ini memang perlu saya sampaikan. Jadi saya tidak mau mengajarkan bahwasanya sama kalian bahwasanya moral advokat itu bobrok, enggak. Tapi kalau kalian merasa kalian advokat yang bermoral, berpraktiklah di Mahkamah Konstitusi. Kenapa kalian saya suruh berpraktik di Mahkamah Konstitusi? Enggak ada yang bisa kalian ketemui dengan orang. Itu enggak ada. Saya buka aja sama kalian ya. Ada 2 klien saya yang pernah menitipkan uang sama saya untuk disampaikan ke majelis. Saya bilang sama klien saya begini, kalau Bapak punya niat untuk menyogok, itulah asal muasal kita kalah. Tahu kalian kenapa? Semua hakim dan panitra di Mahkamah Konstitusi itu disadap. Disadap. Besok datang orang BIN nanya, bro, ada telepon ya dari Medan, kayaknya itu urusan wali kota Medan itu masuk nomor sekian katanya. Yakin nggak lagi kalian menang dengan itu? Yang menang pun kalian bakalan dikalahkan. Kenapa? Karena adabnya nggak betul. Mereka tinggal menambah kata tidak di depan. Awalnya gugatan kalian itu dapat dibuktikan, dia tinggal menambah kata tidak di depan. Apa jadinya itu? Kalau misalnya dia bilang gugatan kalian itu tidak dapat dibuktikan. Kalau tidak dapat dibuktikan artinya apa? KO kita kan? Sudah. Cuman ada pasenya di Mahkamah Konstitusi itu 2014-2020. 2012-2019. Jadi gini dia. Hakim itu ketika mau memutuskan perkara itu pleno. Semua hakim itu, kalaupun misalnya di ruangan A, itu hakimnya, ketuanya Bima dan kawan-kawan, mereka bertiga, ya kan? Sementara hakim yang 6 ini kan sidangnya di ruangan lain. Perkara yang diperiksa si Bima ini, itu di-share ke hakim itu untuk membuat pertimbangan. Tapi pertimbangan pertama yang dibaca yang hakim yang 3 ini. Masalahnya yang sering itu, hakim yang 9 ini sudah sepakat perkara yang dipegang si Bima itu, misalnya perkara kacamata, udah menang. Kan kayak gitu. Cuman hakim di Mahkamah Konstitusi yang nggak saya ceritakan tadi, hakim di Mahkamah Konstitusi ada 9 kan? 3 dari Presiden, 3 dari DPR, ya kan? 3 lagi dari mana? Dari Mahkamah Agung. Yang dari DPR ini karena yang menggugat misalnya perkaranya si Chandra misalnya, katakanlah partainya Partai Biru misalnya, Anda kan masuk dari DPR yang mendukung salah satunya Partai Biru. Udah tahunya Anda bakalan udah menang perkara itu, artinya sudah disepakati oleh 9 hakim konstitusi, perkara itu menang. Datang si Bima di teleponnya, Chandra, ada perkaramu ya nomor 1. Iya, kata Chandra. Gimana itu? Kamu udah tahu nggak kayak mana akibatnya? Tahu nggak di mana kelemahan? Padahal udah tahu dia Chandra itu menang. Di teleponnya Chandra, tahu nggak di mana kelemahanmu itu? Kalau sudah tahu kelemahannya, kira-kira kau menang nggak? Datang si Chandra kan mau menang. Udah begini-gini jantungnya. Tolonglah Pak Bima, kayak mana caranya? Datang Bima bilang, udahlah siapkanlah 3 tas. Padahal isi tas itu nggak sampai pun perkara itu sudah menang. Kayak mana caranya? Karena di Mahkamah Konstitusi itu putusan itu 5 hari sebelum dibacakan sudah ada keputusannya. Namanya rapat pleno. Hasil pleno itulah yang dibocorkan. Itulah yang pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi, makanya KPK masuk. Itu. Dan orangnya dihukum seumur hidup hari ini. Itu. Namanya Akil Mukhtar. Kalau sebelum putusan kalian datangi, saya bisa pastikan 99,9% nggak akan dapat kalian itu. Untuk sekalipun itu misalnya anak kalian yang akan datang itu. Gitulah dia. Hakim itu menjaga integritasnya.
Kalau pindah partai politik kan mundur dari partai. Kalau misalnya Pengaribuan naik dengan partai merah misalnya, mau pindah ke partai biru, artinya kan mundur dari partai merah. Kalau mundur dari partai merah, mana jadi anggota DPR lagi? Itu dia. Kecuali yang kemarin itu karena undang-undang ini dipaksa orang harus mundur, padahal orang tak mau mundur. Itu. Kenapa? Karena dialektikanya undang-undangnya yang tidak menjangkau itu pada saat itu. Kalau hari ini tidak, nggak bisa. Segitu pindah partai politik, tengok nanti DCT. Misalnya hari ini Anda misalnya di partai PDIP misalnya, ya kan? Nanti ini kan masih DCS ini, daftar calon sementara. DCT nanti 1 Agustus, segitu Anda pindah dari partai yang lain, udah datang PAW itu. Tengoklah, nggak percaya. Kenapa PAW? Ya karena kita nggak lagi jadi anggota partai itu. Kita sudah mengundurkan diri ketika kita pindah partai politik, status hilang. Untuk jadi bacalek balik, jadi bakal calon anggota legislatif balik karena pindah partai. Nah, kalau misalnya Anda melihat hari ini kotak suara, kotak kosong itu menang, berarti bakalan diulang lagi pendaftaran berikutnya. Itu diulang lagi. Maka sampai hari ini yang menang itu KIP sama KPU-nya. Karena di Palembang semestinya pernah kotak kosong itu menang. Itu. Tapi terakhir jadi menanggung kotak kosong itu. Ada suara siluman yang banyak datang entah dari mana. Terakhir menanglah itu dari 1 kecamatan. Itu. Kalau enggak wali kota yang kemarin itu tumbang, kalah. Kalau menurut hitungan dan pemantauan. Dan kemudian kalau Anda keberatan, siapa yang boleh menggugat dengan menangnya kotak kosong ke Mahkamah Konstitusi? 1, pemantau pemilu. Yang kedua, pegiat pemilu. Yang ketiga, masyarakat yang keberatan dengan hasil itu. Boleh Anda gugat langsung ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Anda tidak memilih orang yang dimenangkan tadi. Cuman kalau hanya misalnya suaranya itu cukup untuk kembali menjaring 1 pasangan calon, misalnya nih kalian 5 ini, pertamanya mencalon, tapi ternyata Bima udah borong partai itu, ini sekarang 24, udah diborongnya partai itu 13 partai, tinggal ada 11 misalnya, ya kan? 11 partai ini cuma bisa untuk 1 calon, kemudian yang 1 hilang, itu nggak dibuka balik 3 hari lagi pendaftaran. Jangan-jangan partai politik yang ini masih guyup dan mencalonkan 2 orang. Kalau tidak, baru boleh diuji dengan kotak kosong. Nah, KPU atau KIP kalau di Aceh itu membuat 1 berita acara bahwasanya Bima lawannya kotak kosong. Kotak kosong ini dipantau oleh siapa? Oleh pegiat pemilu, oleh pemantau pemilu, dan oleh masyarakat. Itulah terhadap kotak kosong. Kalau misalnya kotak kosong ini masih ada terus, yang terjadi nanti akan kekosongan yang terjadi. Karena begini, awalnya kan tidak ada kotak kosong. Karena ada menggugat di Mahkamah Konstitusi, orang menganggap jangan dipaksakan orang untuk memilih pasangan calon yang tidak orang sukai. Ya kan? Untuk menghargai pendapat orang itu disediakanlah kotak kosong. Nah, kemudian bagaimana caranya kotak kosong ini harus kalah? Orang kan sampai partainya lebih banyak, sementara yang kotak kosong 11 partai kalah pula dia dengan itu. Berarti kan gak disukai masyarakat dia kalau begitu. Itu 1. Yang kedua, integritas partai yang mendukung yang melawan kotak kosong ini itu akan hancur berkeping-keping. Kotak kosong pun gak kalian bisa kalahkan, apalagi kami misalnya, kata yang partai 11 lagi. Nah, kalau dalam permainan politik ini saya tidak pernah jadi KPU, saya tidak pernah jadi Bawaslu, tapi yang saya lihat ada sesuatu ketidakjujuran. Maka sesuatu ketidakjujuran itu, kalau itu kalian pernah lihat, kalian faktakan, silakan uji di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena di pemilu 2024 kalau ada ketidakjujuran itu kalian harus selesaikan dulu di tingkat Bawaslu. Kalau nggak selesai di tingkat Bawaslu, kalian baru boleh bawa ke Mahkamah Konstitusi.
Nanti ada catatannya dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Chandra, dalil nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian yang Anda dalilkan ini sudah pernah diselesaikan di tingkat penyelenggara. Sudah yang mulia, sesuai dengan bukti P1 yang mulia. Itu sesuai dengan bukti P2 dan seterusnya. Dia bilang oke. Dipanggil lah itu. Ditanya sama Bawaslu, hei Bawaslu, Chandra mendalilkan ini, kayak mana? Menurut saudara kayak mana? Bawaslu udah dia bilang betul. Sama pula buktinya sama yang Anda ajukan. Itu permohonan kita sudah hampir di atas kemenangan itu. Yang banyak itu yang banyak kebohongan. Di masyarakat mereka tidak kan, di sana mereka iya kan. Caranya apa? Mereka rubah administrasi itu. Nah, itulah yang perlunya advokat untuk memantau itu. Tapi di zaman digital sekarang kayaknya sulit untuk merubah itu. Kenapa sulit? Surat suara sekarang kan diupload masuk ke sistem KPU pusat. Untuk saya pun belum tahu apa perkembangan, makanya saya mau ikut pelatihannya hari Senin sampai hari Jumat besok. Jadi kalaupun misalnya saya sudah mengikuti perkara di Mahkamah Konstitusi ratusan kali, ada pelatihan besok saya masih mau ikut. Itulah kalimat yang saya bilang tadi, jangan merasa sudah mampu dengan itu. Segitu diundang MK saya ikut. Saya bilang siap. Itu, saya tinggalkan kerjaan yang lain. Padahal tanggal 11 besok itu di kampus di prodi saya itu ujian semester. Karena saya kaprodi notariat di UMSU. Tapi nggak apa-apa. Saya mau selesai. Oh ini selesainya tanggal 10. Berarti tanggal 11 masih bisa dikejar. Kira-kira begitu, untuk mendapatkan informasi yang termutakhir dari Mahkamah Konstitusi. Kalau sempat nggak mutakhir, apa yang mau disampaikan sama kalian? Lebih mutakhir pula informasi yang kalian dapatkan, nggak berimbang diskusinya, begitu takutnya. Nah, dari pandangan-pandangan kalian itu tadi, misalnya nanti kesimpulan saya begini, administrasi itu nanti akan selesai di tingkat KPU sama KIP kalau di Aceh. Itu. Nanti kalian tengok aja berita acara yang dibuat oleh KPU dan KIP. Itu hampir sama, penyebutannya aja yang berbeda. Kalau di Aceh KIP, kalau di kita KPU. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.